Kanal Panama beroperasi dengan air tawar. Setiap kapal yang melintasi dari Atlantik ke Pasifik menggunakan sekitar 193.000 meter kubik air. Itu sekitar 50 juta galon untuk orang Amerika dan kakek nenek saya. Air ini diambil dari danau buatan di tengah hutan dan langsung dibuang ke laut. Kanal ini membentang sekitar 80 km melintasi tanah genting Panama dan mengangkut sekitar 5% dari seluruh perdagangan maritim dunia. Ini adalah salah satu jalur pintas terpenting di dunia dan bergantung pada air hujan. Dan hujan itu, bahan bakarnya mulai berkurang. Pada tahun 2023, curah hujan di seluruh daerah aliran sungai kanal turun sekitar 30% di bawah rata-rata. Danau Gatun, waduk besar yang memasok air ke pintu air, turun lebih dari 3 meter di bawah tingkat operasional normalnya. Otoritas Kanal Panama mulai mengurangi jumlah kapal yang diizinkan melintas setiap hari. Akhirnya turun menjadi hanya 22. Lintasan batas syarat air memaksa kapal untuk membawa lebih sedikit muatan. Perusahaan pelayaran mengalihkan rute mereka melalui ujung Amerika Selatan atau melalui terusan Suez sebagai gantinya. Operator kanal memperkirakan kerugian pendapatan total sebesar 500 hingga 700 juta dolar hanya untuk tahun 2024 saja. Dan ada permintaan yang bersaing untuk air yang sama. Daerah aliran sungai kanal tersebut memasok air minum untuk lebih dari 2 juta penduduk Panama, sekitar setengah dari populasi negara itu. Ketika permukaan danau turun, kapal dan manusia sama-sama mengambil dari sumber air yang semakin menyusut itu. Panama sekarang harus mempertimbangkan langkah yang akan diambil. Proyek bendungan senilai 1,6 miliar dolar di Sungai Rio Indio bisa membawa air baru ke dalam sistem. Tetapi komunitas yang tinggal di sepanjang sungai itu sudah turun ke sungai dengan perahu mereka untuk memprotesnya. Terusan Panama dirancang lebih dari 1 abad yang lalu berdasarkan satu keyakinan, bahwa hujan akan terus turun. Hari ini kami akan menceritakan kisah tentang apa yang terjadi ketika hujan itu tidak datang, berapa biayanya, dan apa yang akan dibangun Panama selanjutnya. Orang Prancis yang pertama kali mencoba. Pada tahun 1881, Ferdinand Lesseps memulai upaya untuk membuat kanal permukaan laut yang lurus menembus Panama. Lesseps telah membangun terusan Suez, dan dia percaya pendekatan yang sama akan berhasil di Amerika Tengah. Namun, ternyata tidak. Medan hutan jauh lebih curam dan kurang stabil dibandingkan gurun Mesir. Tanah longsor, peralatan yang terkubur, dan penyakit tropis menewaskan para pekerja dalam jumlah yang mencengangkan. Sepanjang tahun 1880-an, lebih dari 20.000 pekerja tewas akibat demam kuning, malaria, dan kecelakaan. Pada tahun 1889, perusahaan Prancis tersebut bangkrut dan proyeknya ditinggalkan. Amerika Serikat mengambil alih pada tahun 1904 dengan rencana yang sedikit berbeda. Alih-alih melawan kondisi medan dengan menggali hingga permukaan laut, para insinyur Amerika memutuskan untuk memanfaatkan kondisi medan itu. Mereka akan membendung Sungai Chagres, membanjiri sebuah lembah yang sangat besar, dan menciptakan danau buatan yang terletak sekitar 26 meter di atas permukaan laut. Kapal-kapal akan diangkat ke danau itu dengan menggunakan pintu air di satu sisi, berlayar melintasinya, lalu diturunkan kembali dengan pintu air di sisi lainnya. Struktur kunci dari proyek ini adalah bendungan Gatun yang membendung Sungai Chagres dan membentuk Danau Gatun. Ketika danau itu terisi, danau tersebut menjadi danau buatan terbesar di dunia. Danau itu memiliki 2 fungsi sekaligus. Danau tersebut menyediakan jalur air yang akan dilalui kapal-kapal dan juga menyimpan air tawar yang tentunya dibutuhkan untuk mengoperasikan pintu-pintu air tersebut. Kanal tersebut dibuka pada tanggal 15 Agustus 1914. Pembangunannya memakan waktu 1 dekade, biaya miliaran dolar jika dihitung dengan nilai uang saat ini, dan kampanye kesehatan masyarakat besar-besaran melawan penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Mereka tidak ingin tragedi tewasnya 20.000 orang itu terulang lagi. 20.000 orang, dan mereka bahkan belum menyelesaikannya. Hasilnya adalah jalan pintas sepanjang 80 km antara 2 samudra, yang sepenuhnya digerakkan oleh gravitasi dan hujan. Dan detail terakhir itulah yang paling penting saat ini. Pintu airnya tidak memiliki pompa. Air mengalir menuruni bukit dari danau ke setiap ruang pintu air, mengangkat atau menurunkan kapal, lalu mengalir keluar ke laut. Setiap perjalanan bergantung pada Danau Gatun yang memiliki cukup air cadangan, dan Danau Gatun bergantung pada daerah aliran Sungai Chagres yang menerima cukup curah hujan agar tetap penuh. Para insinyur yang membangun kanal itu, mereka memahami risikonya. Pada tahun 1930-an, periode kering musiman sudah menunjukkan bahwa permukaan Danau Gatun bisa turun ke tingkat yang mengkhawatirkan. Tanggapan terhadap hal itu adalah membangun bendungan lain. Pada tahun 1935, Bendungan Medan selesai dibangun di hulu Sungai Chagres, menciptakan Danau Alhajuela. Waduk kedua ini berfungsi sebagai cadangan, menyimpan air hujan musim basah dan melepaskannya ke Danau Gatun selama bulan-bulan kering ketika aliran masuk berhenti.
Pola ini sudah diterapkan sejak awal. Ketika pasokan air berkurang, Panama membangun lebih banyak kapasitas tampungan. Kekhawatiran tentang kapasitas terus mendorong para insinyur untuk mencari ide-ide yang lebih besar. Pada tahun 1960-an, Amerika Serikat mempelajari apakah kanal permukaan laut bisa sepenuhnya menggantikan sistem pintu air. Salah satu usulan dalam proyek Plowshare mengeksplorasi penggunaan, ledakan nuklir untuk menggali jalurnya. Konsep itu tidak pernah melampaui tahap studi, untungnya. Tapi ini menunjukkan betapa seriusnya para perencana selalu memperhatikan keterbatasan fisik kanal tersebut. Sekarang, tidak satu pun dari alternatif di pertengahan abad itu yang pernah dibangun. Kamu pasti tahu tentang yang nuklir itu. Sistem pintu air dan danau tetap bertahan karena memang berhasil. Dan berhasil karena curah hujan terus datang dalam jumlah yang cukup setiap tahunnya. Para perancang kanal telah membangun sebuah daerah aliran sungai terkelola. Sebuah siklus air yang direkayasa yang menangkap hujan, menyimpannya, dan menggunakannya untuk memindahkan kapal-kapal. Setiap peningkatan sejak tahun 1914 merupakan upaya untuk menjaga siklus itu tetap dapat diandalkan. Namun, siklus tersebut memiliki kelemahan. Setiap kali kapal melewati pintu air tawar yang digunakan akan mengalir keluar ke laut dan itu pasti tidak akan kembali. Sebuah kapal yang memasuki kanal dari Atlantik akan mendekati pintu air Gouten, rangkaian 3 ruang bertingkat yang dibangun menyatu dengan lanskap dekat pantai Karibia. Setiap ruang adalah blok beton sepanjang kurang lebih 300 meter. Kapal masuk ke ruang paling bawah, lalu gerbang menutup di belakangnya. Kemudian katup-katup dibuka di terowongan yang berada di bawah lantai pintu air, dan air dari Danau Gaiten di atas mengalir masuk. Tidak ada pompa dimanapun. Danau tersebut berada sekitar 26 meter di atas permukaan laut, dan air mengalir menuruni bukit hanya dengan bantuan gravitasi. Saat ruang tersebut terisi, kapal pun naik. Ketika permukaan air di ruang itu sama dengan ruang berikutnya di atas, gerbang di antara keduanya dibuka dan kapal bergerak maju. Proses ini diulang 3 kali sampai kapal mengapung di Danau Gaiton itu sendiri, 26 meter di atas permukaan laut yang baru saja ditinggalkannya. Kapal kemudian berlayar sekitar 30 km melintasi danau dan mencapai pintu air di sisi Pasifik. Di sana prosesnya dibalik. Air dikuras dari setiap ruang secara bertahap, menurunkan kapal kembali ke permukaan laut. Setiap tetes air mengalir ke laut. 1 kali perjalanan lengkap melalui kedua set pintu air itu menggunakan 193.000 meter kubik air tawar atau 50 juta galon. Begitu air itu sampai ke laut, air itu hilang. Pintu air asli tidak memiliki mekanisme untuk menangkap atau mengembalikan air itu ke danau. Sekarang, semua air itu berasal dari hujan. Daerah aliran sungai kanal ini mencakup sekitar 2.300 km persegi berpusat di sistem Sungai Chagre. Curah hujan mengisi sungai dan aliran yang mengalir ke Danau Gaiten dan Danau Alajuela di hulu. Sekitar 80% dari hujan itu turun selama musim hujan, yang berlangsung dari April hingga Desember. Selama bulan-bulan kering, aliran masuk melambat secara drastis dan waduk-waduk mulai surut. Pola musiman ini berarti Danau Gaiten selalu kehilangan air selama bulan-bulan pertama setiap tahun. Pada tahun yang normal, hujan musim hujan akan mengisinya kembali dengan cukup cadangan untuk menjaga operasi tetap stabil. Tapi cadangannya tidak besar, dan danau itu harus memasok lebih dari sekedar kapal. Ketika permukaan danau turun, respons pertama otoritas kanal adalah membatasi seberapa dalam kapal bisa berada di air. Pengukuran ini disebut syarat air. Dalam kondisi normal, pintu air Panamax asli memungkinkan syarat air sekitar 40 kaki. Pada tahun 2023, otoritas kanal mengurangi batas itu menjadi sekitar 44 kaki. 6 kaki mungkin terdengar sedikit, tapi itu secara langsung menentukan berapa banyak muatan yang bisa dibawa sebuah kapal. Kapal kontainer yang terpaksa mengurangi syarat airnya harus meninggalkan muatan di pelabuhan atau memindahkannya ke kapal lain. Bagaimanapun juga, barang yang diangkut per perjalanan menjadi lebih sedikit dan biaya per kontainer pun naik. Jika permukaan danau terus turun, otoritas kanal akan mengurangi jumlah total pelintasan yang diizinkan setiap hari. Lebih sedikit kapal yang melewati pintu air berarti lebih sedikit air yang keluar dari sistem, sehingga memberi waktu agar hujan datang atau pelepasan air dari Danau Alajuela di hulu dapat menstabilkan permukaan air. Perluasan yang selesai pada tahun 2016 seharusnya membantu mengatasi hal ini. Satu set ketiga pintu air yang dibangun untuk menangani kapal Neo Panamax yang lebih besar, dilengkapi dengan kolam penghemat air di samping setiap ruang pintu air. Kolam-kolam ini menangkap kembali sekitar 60% air yang digunakan dalam 1 kali operasi pintu air dengan mengalirkannya ke samping ke kolam penampungan, bukan membiarkan semuanya mengalir ke laut. Dan saya baru saja mengetahui bahwa istilah untuk ini adalah operasi pintu air. Air daur ulang tersebut kemudian dialirkan kembali ke siklus pengisian berikutnya. Secara teori, ini adalah peningkatan besar, bukan? Dalam praktiknya, keuntungannya lebih kecil dari yang terlihat. Pintu air baru secara fisik lebih besar dan menangani kapal yang lebih besar.
yang berarti setiap operasi pintu air masih membutuhkan volume air yang besar, bahkan setelah didaur ulang. Dibandingkan dengan pintu air asli, penghematan bersih per perjalanan hanya sekitar 7%. Dan tujuan utama dari perluasan ini adalah untuk meningkatkan total lalu lintas melalui kanal, yang justru meningkatkan permintaan air secara keseluruhan meskipun efisiensi per perjalanan sedikit membaik. Pasokan air kanal harus mencakup lebih dari sekedar perjalanan kapal. Penguapan menarik air dari permukaan danau sepanjang tahun, terutama selama bulan-bulan yang panas dan kering. Pembangkit listrik tenaga air di gerbang dan bendungan memerlukan pelepasan air yang terkontrol. Dan daerah aliran sungai yang sama juga menyediakan air minum bagi 2 juta penduduk Panama. Otoritas kanal telah menyatakan secara terbuka bahwa konsumsi manusia menjadi prioritas dibandingkan navigasi jika harus memilih, dan itu memang masuk akal. Setiap galon yang digunakan untuk 1 kali operasi pintu air adalah galon yang tidak tersedia untuk kebutuhan lain. Ketika curah hujan kurang, tidak ada sumber cadangan lain yang bisa diambil. Tidak ada pipa dari sungai lain, tidak ada cadangan di luar daerah aliran sungai. Sistem ini bergantung pada curah hujan, dan pada tahun 2023, langit tidak memberikan cukup. Kerentanan kanal terhadap kekeringan tidak datang tanpa peringatan. Tanda-tandanya terus muncul berulang kali selama 4 dekade, dan setiap kali semakin jelas. Pada tahun 1982 dan 1983, siklus El Niño yang kuat mengganggu curah hujan di seluruh Amerika Tengah. Danau Gatun turun cukup rendah sehingga otoritas kanal memberlakukan pembatasan syarat air, memaksa kapal-kapal untuk mengurangi muatan mereka. Ini adalah gangguan operasional besar pertama yang secara langsung terkait dengan pasokan air. Pembatasan tersebut akhirnya dicabut ketika hujan kembali dan peristiwa itu pun terlupakan dari perhatian internasional. 15 tahun kemudian, pola yang sama terulang kembali. El Niño tahun 1997 hingga 1998 membawa musim kering parah lainnya ke daerah aliran sungai tersebut. Batasan draft kembali diberlakukan. Perusahaan penyiriman menyesuaikan jadwal dan menerima pengurangan muatan kargo sampai kondisi membaik lagi, krisis berlalu, dan operasi normal dilanjutkan. Peringatan ketiga datang pada tahun 2015 dan 2016 saat terjadi lagi peristiwa El Niño. Kali ini waktunya membuat situasinya makin genting. Proyek perluasan besar-besaran kanal hampir selesai, dengan pintu air Neo Panamax dijadwalkan dibuka pada Juni 2016. Panama sedang bersiap untuk menyambut kapal-kapal yang lebih besar dan volume lalu lintas yang lebih tinggi, sementara daerah aliran sungai kesulitan untuk memenuhi permintaan yang sudah ada. Batasan draft diberlakukan lagi, pintu air baru dibuka sesuai jadwal, tetapi kondisi kering menyoroti sebuah pertanyaan yang belum terjawab oleh perluasan tersebut. Dari mana semua air tambahan itu akan berasal? Lalu, tahun 2019 termasuk dalam 5 tahun terkering dalam sejarah. Tercatat daerah aliran sungai kanal, permukaan danau menurun. Otoritas kanal memutuskan bahwa konservasi sukarela tidak lagi cukup dan memperkenalkan biaya tambahan air tawar pada Februari 2020. Setiap kapal yang melintas sekarang harus membayar biaya tambahan, mulai dari $10.000 ditambah komponen variabel berdasarkan ukuran kapal. Biaya tambahan tersebut dirancang untuk menghasilkan pendapatan yang dialokasikan khusus untuk pengelolaan air, tetapi juga berfungsi sebagai sinyal bahwa air sudah menjadi cukup langka sehingga harus diberi harga. 4 tembakan peringatan selama 4 dekade masing-masing datang bersamaan dengan El Niño yang menyebabkan gangguan operasional lalu mereda. Ketika curah hujan kembali normal, setiap peristiwa itu dianggap sebagai ketidaknyamanan sementara. Namun, kekeringan tahun 2023 itu tidak mereda. Curah hujan di seluruh daerah aliran sungai kanal turun sekitar 30% di bawah rata-rata untuk tahun itu. Danau Gatun turun lebih dari 3 meter di bawah tingkat operasi normal, menurut beberapa indikator. Itu adalah tahun terkering yang pernah dialami daerah aliran sungai sejak pencatatan dimulai, atau setidaknya mendekati itu. Otoritas kanal mulai memperketat batas transit di pertengahan tahun. Pada Juni 2023, transit harian dibatasi sekitar 32 kapal. Dalam beberapa minggu berikutnya, batas tersebut turun menjadi 31, dan kemudian lebih rendah lagi pada akhir 2023 hingga awal 2024. Kanal tersebut beroperasi dengan sekitar 25 transit pada banyak hari. Otoritas secara resmi mengumumkan batas 22 transit per hari untuk awal 2024, angka terendah dalam beberapa waktu terakhir. Pembatasan draft semakin ketat. Secara bersamaan, draft maksimum yang diizinkan turun menjadi sekitar 44 kaki 6 kaki di bawah batas normal. Kapal-kapal yang tidak dapat memenuhi pembatasan tersebut harus mengurangi muatan mereka atau bahkan tidak melakukan transit sama sekali. Siaran pers ACP mencatat bahwa Oktober 2023 adalah Oktober terkering yang pernah tercatat di daerah aliran sungai tersebut sejak tahun 1950. Dan itu sangat penting, karena Oktober berada di akhir musim hujan, seharusnya bulan ini menjadi salah satu bulan yang mengisi kembali waduk untuk musim kemarau yang dimulai pada bulan Januari.
Sebaliknya, danau-danau tersebut memasuki bulan-bulan kemarau hampir tanpa cadangan sama sekali. Sebuah penilaian ilmiah yang dirangkum oleh Associated Press menyatakan bahwa defisit curah hujan ekstrim pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh El Niño, sesuai dengan pola setiap kekeringan kanal sebelumnya. Namun para peneliti juga menyoroti kekhawatiran jangka panjang. Proyeksi iklim menunjukkan bahwa tahun-tahun dengan ketinggian air yang sangat rendah di daerah aliran sungai kanal bisa menjadi lebih sering seiring berjalannya abad ini. Kekeringan tahun 2023 sesuai dengan pemicu yang sudah dikenal, namun tingkat keparahannya mengisyaratkan kondisi yang mungkin akan semakin memburuk seiring waktu. Pada awal tahun 2024, situasinya sudah bukan lagi sebuah perakiraan atau skenario perencanaan. Kapal-kapal mulai dibatasi, kapasitas kargo dipangkas secara drastis, dan perusahaan pelayaran mengalihkan kapal-kapal mereka ribuan mil memutar hingga mengelilingi Amerika Selatan. Kanal yang dibangun untuk menjadi jalur pintas paling andal dalam perdagangan global itu, kini bahkan tidak bisa menjamin kapan atau apakah sebuah kapal bisa melintas. Jadi, terusan Panama menangani sekitar 40% dari seluruh lalu lintas kontainer yang bergerak antara Asia dan pantai timur Amerika Serikat. Ketika terusan itu memangkas jumlah pelayaran harian menjadi 22 dan membatasi kedalaman draft menjadi 44 kaki, jalur itu tidak hanya melambat, tapi juga mulai mengalami penumpukan. Kapal-kapal tiba di jalur masuk terusan dan bergabung dalam antrean yang semakin panjang. Waktu tunggu pun bertambah dari hitungan jam menjadi berhari-hari. Beberapa perusahaan pelayaran memutuskan bahwa penundaan itu tidak sepadan dan mengalihkan kapal mereka melalui Tanjung Horn atau ke barat melalui terusan Suez, menambah ribuan mil dan lebih dari 1 minggu waktu pelayaran untuk setiap perjalanan. Perjalanannya lebih panjang tentu saja membakar lebih banyak bahan bakar. Kapal-kapal yang seharusnya bisa digunakan untuk perjalanan lain jadi terikat, dan waktu pengiriman pun semakin mundur. Tarif pengiriman di jalur yang terdampak naik karena kapasitas yang tersedia semakin berkurang. Gangguan ini menyebar lebih luas dari sekedar kapal-kapal yang benar-benar terjebak dalam antrean. Pengiriman kontainer beroperasi dengan jadwal rotasi yang ketat. Satu kapal saja yang tiba terlambat di satu pelabuhan bisa menyebabkan keterlambatan berantai, layanan pengumpan yang tertunda, dan kargo yang menumpuk di dermaga menunggu giliran yang sudah terlewat. Beberapa hari ketidakpastian di pintu masuk kanal dapat menyebabkan gangguan berantai selama berminggu-minggu di pelabuhan-pelabuhan Asia, pesisir Teluk Meksiko, dan Eropa Utara. Di dalam Panama, kerugian finansial terasa lebih langsung. Otoritas kanal memungut biaya tol untuk setiap kapal yang melintas, dan dalam beberapa tahun terakhir, biaya tol tersebut menghasilkan sekitar 2,5 hingga 3 miliar dolar setiap tahunnya. Pendapatan itu mengalir ke kas negara Panama dan digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan publik, hal-hal yang dibutuhkan oleh sebuah negara. Ketika otoritas memangkas jumlah transit lebih dari sepertiga, pendapatan dari biaya tol pun ikut turun. Pimpinan otoritas Kanal Panama memperkirakan kerugian pendapatan antara 500 juta hingga 700 juta dolar hanya untuk tahun 2024 saja. Bagi negara kecil dengan 4 juta penduduk kekurangan itu sangat besar. Kanal tersebut adalah aset ekonomi paling berharga milik Panama. Pendapatan yang berkurang tidak hanya memengaruhi anggaran operasional otoritas, tetapi juga membatasi pengeluaran pemerintah nasional. Setiap kapal yang ditolak atau dialihkan berarti uang tol yang tidak akan pernah masuk. Namun, tekanan terbesar sebenarnya bukan soal keuangan, melainkan bersifat pribadi. Daerah aliran sungai yang sama yang mengaliri Danau Gatun, seperti yang sudah kami katakan, juga memasok semua air minum itu. Otoritas kanal telah mengatakan bahwa hal itu menjadi prioritas utama. Namun, dalam praktiknya, setiap satu siklus pintu air, 50 juta galon air mengalir ke laut, dan menjauh dari pasokan yang sama yang mengisi keran dapur selama bulan-bulan terburuk musim kemarau. Persaingan itu bukanlah sesuatu yang hipotetis. Tingkat air danau cukup rendah, sehingga setiap keputusan operasional membawa pertanyaan tambahan. Berapa banyak air yang bisa kita gunakan untuk kapal tanpa membahayakan pasokan air minum? Pejabat kanal mengelola jadwal transit dan sistem air publik dari reservoir air minum yang sama. Mereka memiliki alat untuk memperlambat pengurangan air. Batas draft, pembatasan transit, dan biaya tambahan bisa menjatah sisa air. Tapi penjatahan hanya mengelola kemerosotan itu, tidak menciptakan pasokan baru. Dan pada awal 2024, pertanyaannya telah bergeser dari bagaimana mendistribusikan kelangkaan menjadi apakah kanal memiliki cara untuk menambah pasokan air sebelum musim kemarau berikutnya tiba. Otoritas kanal tidak bisa mengatasi kekeringan dengan menggunakan infrastruktur yang ada. Tapi selama hampir 2 dekade, undang-undang melarang mereka membangun apapun yang baru di luar daerah aliran sungai asli. Pada tahun 2006, ketika Panama menyetujui perluasan kanal yang menciptakan pintu air Neo Panamax,
Undang-undang yang mengesahkan perluasan tersebut mencakup pembatasan yang melarang otoritas kanal untuk mengembangkan waduk baru atau memperluas batas daerah aliran sungai di luar batas yang ada saat ini. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk membatasi cakupan perluasan dan melindungi komunitas di luar cekungan kanal dari penggusuran, dan hal itu berhasil. Namun hal itu juga membuat kanal terjebak dengan pasokan air yang ternyata tidak mencukupi. Hambatan tersebut akhirnya runtuh pada Juli 2024. Mahkamah Agung Panama membatalkan pembatasan tahun 2006, memutuskan bahwa otoritas kanal dapat mencari sumber air baru di luar batas daerah aliran sungai yang asli. Keputusan tersebut tidak menyetujui proyek tertentu, hanya membuka kembali pintu hukum yang telah tertutup selama 18 tahun. Namun, otoritas kanal segera memanfaatkan kesempatan itu. Pada Maret 2025, Dewan ACP menyetujui rencana untuk melanjutkan. Dengan adanya waduk di Sungai Indio, sebuah sungai yang mengalir ke Karibia, sekitar 30 km di sebelah barat daerah aliran sungai kanal yang ada, proyek ini akan membendung sungai tersebut dan menciptakan danau baru yang mampu memasok air ke Danau Gatun melalui sistem terowongan atau saluran. Perkiraan biayanya sekitar 1,6 miliar dolar. Pembangunan diperkirakan akan memakan waktu 4 hingga 5 tahun. Setelah selesai, otoritas mengatakan waduk tersebut akan mendukung sekitar 12 hingga 13 transit tambahan per hari. Cukup untuk mengembalikan kapasitas yang hilang selama musim kemarau dan memberikan cadangan yang berarti untuk menghadapi tahun-tahun kering di masa depan. Selain untuk operasional kanal, waduk baru ini juga akan berkontribusi pada pasokan air minum nasional Panama. Komunitas di sepanjang Rio Indio tidak menunggu hasil pemungutan suara dewan untuk bereaksi. Penduduk kota kecil dan permukiman petani di sepanjang sungai memahami apa arti pembangunan bendungan. Tanah mereka, rumah mereka, dan cara hidup mereka akan tenggelam di bawah danau baru. Protes dimulai sebelum konstruksi diizinkan. Penduduk turun ke sungai dengan perahu mereka, melakukan demonstrasi menentang proyek yang mereka khawatirkan akan menghapus komunitas mereka dari peta. Tim penyuluhan ACP melakukan perjalanan ke hulu sungai untuk bertemu dengan keluarga yang terdampak. Mereka membawa poster, materi pengarahan, dan janji untuk melakukan konsultasi. Otoritas kanal menggambarkan proses negosiasi mengenai syarat pemukiman kembali dan paket kompensasi. Sementara penduduk menggambarkan sesuatu yang lebih mirip dengan keputusan yang sudah diambil dan baru dijelaskan kepada mereka setelahnya. Kepercayaan antara otoritas dan komunitas sungai sudah menipis sebelum proyek dimulai, dan interaksi awal tidak membuatnya membaik. Yang dipertaruhkan oleh kedua belah pihak di sini memang nyata. Kanal tersebut menghasilkan miliaran dolar setiap tahun untuk kas negara Panama. Pendapatan dari biaya tol kanal ini membiayai sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di seluruh negeri. Melindungi kapasitas kanal adalah masalah kelangsungan ekonomi nasional. Namun, orang-orang yang tinggal di sepanjang Sungai Rio Indio, mereka juga warga Panama, dan mereka diminta untuk mengorbankan rumah serta lahan pertanian mereka agar kapal-kapal kontainer dapat terus berlayar. Pihak otoritas menggambarkan proyek ini sebagai sesuatu yang menguntungkan seluruh bangsa. Namun bagi warga yang terdampak, mereka melihat pemerintah lebih memilih perdagangan daripada kehidupan mereka. Bendungan ini adalah inti dari strategi pengelolaan air jangka panjang otoritas kanal. Tetapi ini bukan satu-satunya pilihan. Dalam kajian, para insinyur ACP telah mengevaluasi peningkatan permukaan air di danau-danau yang sudah ada melalui pengerukan dan modifikasi bendungan. Mereka telah mengeksplorasi sistem penggunaan ulang air tambahan yang dapat menangkap kembali lebih banyak air yang saat ini dibuang ke laut oleh pintu air. Desalinasi telah dibahas sebagai cara untuk memasok air minum kota Panama dari air laut, yang akan membebaskan lebih banyak air tawar dari daerah aliran sungai untuk operasi kanal. Setiap alternatif ini mahal, secara teknis rumit, atau keduanya. Tidak ada yang menawarkan volume pasokan baru sebanyak yang dijanjikan Waduk Rio Indio. Otoritas kanal berkomitmen pada proyek ini dan mereka telah menetapkan jadwal. Persiapan lahan bisa dimulai dalam 1 tahun ke depan. Namun tantangan hukum, penolakan dari masyarakat, dan besarnya skala konstruksi berarti tidak ada satupun tentang Waduk Rio Indio yang terjamin. Panama membangun satu sistem air raksasa di hutan 100 tahun yang lalu yang mengubah aliran sungai, membanjiri lembah, dan menggusur masyarakat. Untuk melakukannya, negara ini mungkin sekarang perlu melakukan hal serupa. Kali ini dengan warganya sendiri, mengamati, memprotes, dan menuntut agar mereka ikut menentukan apa yang dibangun dan siapa yang menanggung biayanya. Terima kasih sudah menonton.